Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali mencari ilmu serta menjalankan ibadah di Galeri Shot Legend dengan keadaan sehat dan siap untuk menampung ilmu ya insyaallah. Mudah-mudahan dengan malam ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi syafaat untuk kita di yaumul hisab nanti. Karena waktu yang telah kita gunakan disempatkan untuk mencari ilmu. Apalagi di masa mudanya donya. Betul betul Kang Habib. Dengan pemateri kita hari ini yaitu Kang Ridho, di mana pemuda berprestasi dan beriman serta memiliki jiwa yang tinggi. Amin. Insya Allah. eh Pembahasan kali ini Gimana Kang Habib? mau ngebahas apa hari ini? Nanti aja Oh iya, bareng-bareng. nanti aja bareng-bareng. eh Ya, supados tidak memakan waktu lebih lama lagi karena ini sudah terlalu malam. Langsung saja diserahkan materi kepada Kang Ridho. Siap, nuhun Kang Habib. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan memang yang paling utama kita tak henti-hentinya panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hanya karena Rahman dan Rahimnya lah, hanya karena kasih sayangnya lah kita dapat berkumpul kembali di sini di Galeri Shot Legend. Yang mungkin teman-teman menganggap ini sebuah kebetulan. Kang Idan bertemu dengan saya, Kang Dika datang kemari, Kang Opal dengan setelan sportinya datang ke sini. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati kita. Allah lah yang senantiasa menghubungkan hati-hati kita agar senantiasa bersama-sama menjaga untuk saling menguatkan dalam hal ketaatan dan dalam hal keimanan. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam menjaga ketaatan kita kepada Allah dan semoga semua kita dijauhkan dari penyakit dan cobaan-cobaan yang datang menghampiri. Dan juga tak lupa kita doakan teman-teman kita yang mungkin berhalangan hadir dalam kesempatan malam ini. Yang lagi sakit semoga disehatkan. Dengan dengar kabar tadi katanya Kang Jipi lagi sakit ya. Semoga segera Allah angkat penyakitnya. Dan semoga sakitnya Ajipi menjadi penggugur dari dosa dan kesalahan Ajipi selama hidup. Dan juga teman-teman yang mungkin berhalangan hadir karena suatu urusan, semoga dilancarkan urusannya hingga di minggu depan kita dapat berkumpul kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Dan juga tak lupa kita aturkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Kang Andri Abek yang tak henti-hentinya senantiasa memfasilitasi kita untuk berkumpul, untuk bersama-sama bertolabul ilmi. Insyaallah jariahnya luar biasa sangat besar kepada Kang Andri Abek. Semoga Allah selalu sehatkan beliau dan semoga rizkinya AB selalu dilancarkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik akang-akang, teteh-teteh, adik-adik yang berbahagia. Di sini saya bukan sebagai ustadz, di sini saya bukan sebagai guru. Di sini juga saya bukan sebagai orang yang lebih berilmu daripada kalian. Karena ilmu dan pengalaman kalian
ilmu dan pengalaman teman-teman jauh dibandingkan saya yang tidak ada apa-apanya ini. Tapi saya hanya mengamalkan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Juga firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dilanjut sehubungan itu dengan ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Dari ayat tersebut jelas, rinci, tegas bahwa kita selaku umat muslim, teman-teman semuanya, Kang Dika, Kang Idan, Kang Arsyad, Teh Pina, Teh Bunga, Teh Widi dan semuanya, itu ketika hidup gubrak ke alam dunia, ketika borojol lahir ke alam dunia, lebih lanjutnya lagi ketika sudah akhir balik, itu mengemban salah satu kewajiban sebagai umat Islam, yaitu apa? Kewajiban berdakwah. Wa takum minkum ummah, dan jadilah kalian suatu ummah, suatu golongan yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna wa yanhauna 'anil munkar. Afwan, maaf ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Di sini janji Allah sangat nyata. Kalau mungkin teman-teman perempuan di sini pernah ada yang jadi korban PHP janji dari laki-laki? Ada yang pernah? Atau sering? Yang keras itu kayaknya sering ya. Nah, kalau janji Allah itu gak mungkin bohong. Gak mungkin Allah PHP, gak mungkin. Sangat mustahil Allah ingkar janji. Janji Allah di akhir ayatnya, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Teman-teman di sini mau jadi orang-orang yang beruntung? Teman-teman di sini mau meraih janji Allah dalam ayat surat Al-Imran ayat 104 ini? Kalau mau menjadi orang yang beruntung, maka kita wajib untuk menjadi segolongan umat yang yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada kemungkaran. Ketika kita melihat teman yang mungkin dia melalaikan salah satu kewajiban dari umat Islam, melalaikan sholat kah, atau ngagodin kersaum kah, atau mungkin melakukan hal-hal yang meninggalkan kewajiban, kita seru mereka, kita ajak mereka, tapi kewajiban kita hanya mengajak. Kalau teman-teman tersebut belum mau, jangan kita paksa. Asalkan kita sudah berusaha maksimal untuk mengajak. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Ketika kita melihat teman-teman yang mungkin belum menutup auratnya, perempuan, atau laki-laki yang mungkin menggumbar janji manisnya kepada perempuan yang belum muhrimnya, kita sama-sama mengingatkan kepada teman-teman semua. Nah, saya di sini bukan sebagai ustadz, bukan sebagai penceramah, bukan sebagai alim ulama, apalagi orang yang berilmu. Saya di sini hanya sebagai hamba Allah yang sedang menjalankan tugas dakwah untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Ketika nanti dalam perjalanan materi kita malam ini ada suatu kesalahan, ada suatu kecacatan, silakan teman-teman nanti koreksi di sesi diskusi ya. Baik, itu teman-teman mungkin untuk pembukanya. Semoga teman-teman semangat untuk malam hari ini. Saya akan menyampaikan suatu cerita. Mohon didengarkan ya. Dalam suatu hari, ada 2 orang pedagang. Ada apa Kang Dika? Ada 2 orang pedagang. Yang satu, dia seorang pedagang es. Nu hiji tukang es. Yang satu lagi tukang bajigur. Kang Dika tukang apa? Es sama tukang bajigur. Pada suatu siang yang terik panas, dua-duanya mendengar adzan zuhur. Dua-duanya ke masjid, kemudian sholat, melaksanakan sholat zuhur. Kita anggap saja dua-duanya ini seorang yang soleh, seorang yang menjaga ketaatannya kepada Allah, dan seorang yang
beriman kepada Allah. Derajat imannya sama. Kita bayangkan seperti itu, tukang es dan tukang bajigur. Sholat zuhur bebarengan, sholat berjamaah di Masjid Al-Hidayah misalnya. Si tukang es berdoa memohon kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon karuniakanlah di siang hari ini terik panas yang luar biasa panasnya. Hingga masyarakat di Tanjung ini berbondong-bondong untuk membeli es saya karena kegerahan. Ya Allah, di rumah saya, istri saya dan anak-anak saya menunggu saya untuk memberikan mereka makan. Tolong berikanlah rezeki kepada saya ya Allah. Itu berdoa dari tukang es. Sekarang tukang bajigur juga berdoa beres sholat. Ya Allah, hamba mohon karuniakanlah di hari ini, Pak, karuniakanlah di hari ini hujan yang deras, hujan yang sangat besar, hujan yang disertai dingin yang mencekam. Sehingga masyarakat Tanjung ini berbondong-bondong untuk membeli bajigur saya karena kedinginan. Dua-duanya berdoa pada waktu yang sama. Kang Idan, menurut Kang Idan, Allah itu maha adil. Kang Idan yakin tidak? Keimanan Kang Idan dipertanyakan nih, kayak yang ragu. Allah adil, Kang Idan leres, maha adilnya. Sekarang saya bertanya, di mana letak keadilan Allah dalam situasi seperti ini? Allah rek ngajabah doa anu mana? Anu hiji ngadoa hayang hujan meh payu. Bajigurna anu hiji ngadoa hayang panas meh payu tukang esna. Allah adil. Di mana letak keadilan Allah dalam segi situasi seperti ini? Teman-teman yang bisa menjawab, kira-kira Allah bakal mengijabah doa yang mana? Atuh lamun misalkan ngadoa anu ieu, ieu kumaha? Kumaha Kang Idan? Dijabah. Kumaha? Kumaha Kang Abi? Kang? Hujan poe. Bisa. Hujan poe Kang Abi. Jadi hujan tapi panas gitu. Nah, gitu. Atuh anggar panas, betul Kang es nu payu. Aya pisan. Aya pisan. Ada dingin. Maksakeun, tapi bisa asup lah. Coba ada jawaban yang lain silakan Teh Pina, ada jawaban mencoba menjawab? Enggak. Teh Widi? Teh Bunga? Atau adiknya Arul itu siapa? Ya, ya. Kan iya, bukan mual. Bukan tidak. Iya. Di mana letak keadilan Allah dalam situasi seperti ini? Oke, kita jelaskan di sini. Sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diterima dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban di amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah." Ajaban, sungguh menakjubkan, sungguh takjub, li amril mukminin, urusan seorang mukmin. Ajaban di sini sebuah kalimat ungkapan takjub. Ketika teman-teman mungkin bayangkan untuk bisa mengerti arti dari ajaban di sini. Teh Bunga, silakan bayangkan Teh Bunga melihat sebuah pemandangan yang sangat indah. Teh Bunga menginap di suatu villa, melihat sunset, pantai, luar biasa indah. Menakjubkan tidak? Menakjubkan sekali. Nah, arti makna ajaban di sini lebih menakjubkan dari itu. Jadi Rasul dan Allah dan Rasulnya sangat takjub, sangat terpesona, gitu kan, di TikTok terpesona gitu kan. Nah, sangat takjub Allah dan Rasulnya kepada hambanya, kepada hamba mukmin. Kenapa takjub? Kenapa bisa terpesona? Dari apa takjubnya? Di sini dijelaskan dalam hadisnya, inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya segala urusannya yang dimilikinya adalah sebuah kebaikan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak akan menimpa kebaikan tersebut kecuali kepada orang yang beriman, kecuali kepada orang-orang yang memiliki iman dalam hatinya. Berbicara tentang iman mungkin terlalu panjang, teman-teman tahu ya definisi dari iman tersebut. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. In asabathu sarra syakar.
Ketika Allah memberikan dia karunia sebuah kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairon lah, maka itulah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Dan apabila Allah mengaruniakan dia sebuah kesulitan, sebuah kesengsaraan, dia bersabar. Fakana khairon lah, maka sesungguhnya itu baik baginya. Dalam hadis tersebut kita lihat jelas terjawab sudah pertanyaan tadi. Mungkin ada yang bisa menjawab dengan sudah dijelaskan hadis tersebut atau belum? Belum nyambung. Kang Idan bisa menafsirkan keterkaitan antara cerita tadi dengan hadis tersebut? Belum. Kang Arsyad mungkin? Kang Agan? Lanjut. Tadi dalam cerita tadi kita jelaskan bahwa kita bayangkan dua orang sosok yang soleh, yang beriman sedang berdoa dengan doa yang saling bertolak belakang. Yang satu meminta hujan, yang satu meminta agar panas. Di mana keadilan Allah? Kalau orang yang tidak beriman justru bingung. Nya Allah adilna di mana? Mun hujan sih karunya, mun ieu sih karunya. Nah, kalau kita masih berpikir seperti itu, maka kita harus bersama-sama untuk beristighfar. Karena kenapa? Karena orientasi kehidupan kita hanyalah duniawi. Orientasi kehidupan kita masih dunia. Masih melulu soal harta, masih melulu soal penghasilan. Tapi coba kita rubah orientasi berpikir kita, orientasi kehidupan kita itu ke akhirat. Sebelum ke sini, saya ingin mengutip sebuah perkataan guru saya, Al-Ustadz Kyai Haji Zainandang. Beliau berkata, sabodo-bodona jalma mukmin. Sebelum itu, sapinter-pinterna jalma kafir, pikirana ngan semet dunia hungkul. Tapi sabodo-bodona jalma mukmin, pikirana mentas ke akhirat. Sepintar-pintarnya orang yang kafir, pikirannya melulu tentang dunia dan dunia, materi, harta, kekayaan. Tapi sebodoh-bodohnya orang yang beriman, pikirannya mentas ke akhirat. Maksudnya apa? Pola pikirnya itu bukan melulu tentang duniawi, tapi tentang akhirat, surga, neraka, pahala, dan dosa. Dilihat dari cerita tadi, kalau kita dari sudut pandang duniawi, mungkin betul, di mana letak keadilan Allah. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang akhirat, Allah Maha Adil. Ketika Allah mengabulkan hujan, yang hujan bersyukur, tukang bajigur bersyukur, itu kebaikan baginya. Tukang es ripuh, tapi dia bersabar, dan itu juga kebaikan baginya. Dua-duanya sama. Dilihat dari sudut pandang Allah, dua-duanya sama, mendapatkan sebuah kebaikan. Asalkan apa? Mampu bersyukur dan mampu bersabar. Jadi keuntungan itu bukan dari materi, tapi dari hati kita ikhlas menerima apa yang kita dapatkan hari itu. Ketika tukang es dan keluarganya bisa bersabar dengan rezeki yang seada-adanya hari itu merupakan sebuah kebaikan dan ganjaran bagi mereka dan keluarga. Dan ketika tukang bajigur bersyukur karena rezekinya melimpah hari itu juga kebaikan. Tidak ada yang berbeda di antara keduanya. Berkenaan tentang itu, di sini saya akan menitik beratkan tentang rahasia sabar dan syukur. Teman-teman, kalau kita benar-benar yakin dan beriman sama Allah, sungguh kehidupan ini tiadalah membuat gelisah. Kalau minggu kemarin AB membahas tentang pengaruh pola pikir terhadap kehidupan, mungkin di sini agak nyambung sedikit. Kita bahas kelanjutannya yaitu tentang sabar dan syukur. Kalau kita mampu bersabar tentang apa ya ujian, musibah, cobaan kepada kita, itu merupakan kebaikan bagi kita. Dan ketika kita mampu bersyukur, itu juga merupakan kebaikan bagi kita. Sabar di sini dibagi menjadi 3 macam. Jadi sabar teh tilu. Anu pertama, sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan. Itu merupakan sebuah ujian kesabaran yang sangat ekstra bagi kita. Ketika kita bersabar untuk melaksanakan perintah dan ketaatan. Contoh, ketika azan tiba, tapi kita lagi main Mobile Legends misalkan laki-laki, perempuan lagi nonton drakor misalkan, atau lagi main PS. Di mana letak
kesabaran kita untuk menyimpan dulu urusan-urusan duniawi untuk melaksanakan ketaatan. Ketika perempuan misalkan sedang panas teriknya, ingin membuka hijabnya, ingin membuka kaos kakinya, ingin membuka mansetnya, tapi mampu bersabar untuk menjalankan ketaatan. Karena ini sebuah ketaatan. Sebuah ketaatan itu perlu dipaksakan. Itu sabar yang pertama. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ketika lagi malas mau sholat, kita sabar. Lawan dulu rasa malas itu. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini yang luar biasa, ujian kesabaran yang besar bagi kita, khususnya di era milenial ini. Ketika misalkan kita lagi scroll HP, buka IG, buka aplikasi yang lain, kita tidak berniat untuk melihat sesuatu yang diharamkan Allah, tapi feed Instagram muncul sendiri iklan-iklan yang bertentangan dengan syariat. Apakah kita sabar untuk langsung scroll ke atas kata ABM, ataukah kita lihat dulu bagi kaum laki-laki atau bagi kaum perempuan, misalkan ketika ada ikhwan yang ngebaperin, ketika ada laki-laki yang ngebaperin, apakah kita mau sabar untuk menahan agar hati kita tidak langsung baper sebelum ijab, ataukah kita mau terbius dan terbawa alur dalam kebaperan dari laki-laki tersebut. Itu luar biasa ujian kesabaran yang kedua. Dan ujian kesabaran yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang pahit. Dan ini sedang dirasakan oleh teman-teman kita, ikhwan kita, saudara kita di Palestina. Ketika ujian dari mereka luar biasa, kabayang ku urang sadayana, orang keur ngumpul ngariung kieu, alhamdulillah bersyukur masih bisa ngumpul di sana, dibombardir habis-habisan kan. Tapi apa? Senyuman, rasa syukur dan rasa sabar dari mereka itu terlihat. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak ya Allah namanya kieu-kieu teh henteu kitu. Tapi mereka benar-benar kuat dalam melaksanakan kesabaran. Bahkan saya mendengar dari info dari Al Ustadz Tatan Ahmad Santana ketika beliau mengisi ceramah di Jihad PC Soreang, ada salah seorang kaya raya. Itu pokoknya hartanya luar biasa, kaya banget ya. Nah, mau mengadopsi anak dari Palestina. Mau mengadopsi anak-anak Palestina. Kak Ustadz, sok 10 orang mah kadiekeun lah, murang kali di ditu karunya di ditu hawatos. Jadi orangnya diadopsi gitunya jadi anak angkat. Tapi apa jawaban mereka? Mereka menolak dengan keras dan mereka berkata, biarkanlah kami menjadi wakil-wakil dari kalian umat muslim untuk menjaga bumi Al-Quds ini. Biarkanlah kami tetap di sini. Kami tidak akan menginjakkan kaki kami satu langkah pun untuk keluar dari bumi Al-Quds ini karena menghindar dari ujian. Luar biasa sabarnya, tegarnya, dan kualitas keimanan mereka luar biasa. Jauh dibandingkan kita. Makanya bisa jadi salah satu pengecut bagi kita ketika kita merasa malas untuk beribadah. Ketika kita lalai. Ketika kita futur. Ketika kita hoream ibadah, sok geura inget. Dulur-dulur urang mah anu di Palestina, kondisi ripuh, kondisi disiksa, sakumaha perihna, tapi keimanannya tetap menancap tajam dalam hati mereka. Itu sabar. Sekarang kita bahas tentang syukur. Syukur juga ada 3. Yang pertama, pengakuan hati bahwa semua nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya dan kepada orang lain pada hakikatnya semua dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ini syukur yang pertama yaitu apa? Amalan hati dalam hati kita. Ketika kita merasa bahwa apa yang kita terima, ketika kita bahagia dengan apa yang kita miliki sekarang, kita merasa itu bahwa hasil jerih payah kita, maka kita harus beristighfar. Karena itu merupakan salah satu bentuk lupa, hilap bahwa iman dan syukur titipan dan anugerah dari Allah. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang pertama itu apa? Meyakini dalam hati bahwa segala anugerah yang kita terima, segala anugerah yang kita rasakan itu merupakan anugerah dan titipan dari Allah semata. Kita tidak bisa apa-apa. Yang kedua,
menampakkan nikmat tersebut dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sering update status, melihatkan harta kekayaannya mungkin, atau mungkin sering update status melihatkan keindahan alam, itu tidak mengapa selama niat dalam hatinya itu untuk bersyukur. Ya, nikmat Allah teh luar biasa gitu. Nikmat Allah teh sangat besar kepada kita. Maka kenapa kita tidak bersyukur? Jadi ditampakkan itu tidak mengapa. Dengan teman-teman bersolek diri, sewajarnya misalkan memakai baju yang indah, memakai baju yang bagus karena hasil syukur kita kepada Allah, itu tidak mengapa. Asalkan dalam hatinya tidak ada terlintas ria. Dan yang terakhir, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla dan beribadah dengan benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir, bukti syukur kita ketika menggunakan harta kekayaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman harus yakin dan harus benar-benar takut di akhir nanti semua kekayaan kita itu dihisab dari mana dan kemana keluarnya. Teman-teman nanti akan dihadapkan dengan sebuah proyektor besar, tangan teman-teman diikat, mulut diikat, semuanya tidak bisa mengelak. Dilihatkan semua perbuatan kita. Dari mana harta kita dapatkan, apakah dari jalan yang halal, ataukah ada unsur-unsur haram yang dilarang oleh Allah, dan kemana harta itu dikeluarkan. Apakah untuk jalan Allah, apakah untuk jalan dakwah, ataukah malah untuk lalai, atau bahkan untuk maksiat. Semoga kita dihindarkan dari hal seperti itu, dan semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nampaknya segitu aja ya dari saya. Kalau kepanjangan takutnya teman-teman udah ngantuk dan bosan melihat muka saya. Saya tutup dengan salah satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 155. Salah satu pengingat bahwa ketika kita diuji, ketika kita dicoba dengan suatu cobaan, yakinlah bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah itu bukan sebuah kebahagiaan, anugerah itu bukan hanyalah sebuah harta yang berlimpah, tapi sebuah ujian tersebut itu adalah anugerah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Di sini ada taukid. Ada taukid, teman-teman tahu, ada taukid itu adalah ada penguat, kalimat penguat. Lamun misalkan orang Sunda mah aslina ieu mah aslina gitu. Jadi Allah teh gitu mendibaratkeun mah. Aslina ieu mah sing demi Allah misalkan. Kalau kita orang teman-teman ya yang suka gaul, yang suka gaulnya di pinggiran misalkan ya, pasti tahu kalimat-kalimat itu ya. Ketika teman enggak percaya sama kita, kita menguatkan aslina ieu mah sing aslina. Allah juga kayak gitu ini teh. Walana bluwannakum. Ada huruf la, lamu taukid, dan di sananya ada tasdid. Walana bluwannakum. Dan sungguh Allah akan menguji kalian. Ini janji juga dari Allah. Jadi cek Allah teh, mana teh bakal diuji. Kalian semua bakal diuji. Kita semua bakal diuji oleh Allah. Dengan apa? Bisyai'im minal khauf. Dengan suatu hal dari rasa takut. Walju dari kelaparan. Wanaksi minal amwal kekurangan harta. Wal anfus dan kehilangan jiwa. Wastamarot buah-buahan. Wabasyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Makanya kunci bahagia, kunci hidup tenang yaitu ketika kita mendapatkan anugerah kita bersyukur, ketika kita mendapatkan ujian kita bersabar, dan kita yakin bahwa ujian dan anugerah itu merupakan dua-duanya kebaikan bagi kita asalkan kita mampu bersyukur dan bersabar. Sekian dari saya mungkin Kang Abi. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah murni karena kehilapan saya selaku manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, begitu menggembirakannya ilmu yang telah diberikan oleh Kang Ridho. Masya Allah sekali. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin. Ya tentunya tadi ya sedikit mengingatkan kembali bahwa Kang Ridho
menjelaskan tentang bagaimana kita harus bagaimana kita tenang, bagaimana untuk kita lebih hidup agar tenang, yaitu dengan bersabar dan bersyukur ya. Mudah-mudahan kita bisa Istiqomah teringat, ya. nah, istiqomah Amin. tentunya untuk selalu menjadi orang yang bersyukur. Eh, Sekian dari kami, mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua apa yang telah Amin. disampaikan, meskipun singkat, padat, dan jelas ya. Eh, Ya udah, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.